Anda kembali bersama kami dalam IDX Precision Closing. Ya, pemirsa, jika berbicara mengenai jaringan internet di Indonesia, saat ini kita telah memasuki babak baru jaringan pertelekomunikasian dengan diresmikannya jaringan internet 5G oleh Menteri Komunikasi dan Informatika pada akhir bulan lalu, di mana Telkomsel menjadi operator seluler pertama yang mendapat surat keterangan layak operasi atau SKLO jaringan 5G di Indonesia. Bagaimana informasi selengkapnya terkait hal ini kita lihat dalam grafis yang pertama, pemirsa. Di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate pada 24 Mei 2021 meresmikan Telkomsel menjadi operator seluler pertama yang menggelar layanan 5G. Adapun layanan 5G Telkomsel mulai bisa diakses sejak 27 Mei 2021. Ya, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan penerbitan SKLO kepada Telkomsel didasarkan pada pelaksanaan uji layak operasi atau ULO yang dilakukan pada tanggal 19 hingga 20 Mei 2021. Di mana berdasarkan hasil ULO, Telkomsel yang merupakan anak usaha Telkom Indonesia ini dinyatakan layak untuk menggelar layanan 5G. Menteri Johnny menjelaskan dalam tahapan ULO itu, Kementerian Kominfo melakukan pengujian teknis atas sarana dan prasarana Telkomsel untuk melakukan penggelaran jaringan 5G. Dan saat ini bukan hanya Telkomsel yang telah dinyatakan layak dan bisa untuk menyelenggarakan layanan jaringan 5G di Indonesia, namun juga PT Indosat Tbk atau Indosat Ooredoo. Dan kita lihat informasinya dalam grafis yang berikutnya, di mana dua operator penyelenggara layanan 5G. Yang pertama adalah PT Telekomunikasi Seluler dengan cakupan Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali, Batam, Medan, Solo, Balikpapan, dan Bandung. Kemudian PT Indosat Tbk, Jakarta, Solo, Surabaya, dan juga Makassar. Ya, masih dari yang sama, pemirsa, Menteri Johnny G. Plate atau Menkominfo menegaskan pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan 5G, di mana hal ini operator seluler memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan di lingkungan operasionalnya masing-masing. Kemenkominfo pun berharap pilihan tersebut dapat mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi di Indonesia. Dan masih berbicara mengenai penyelenggaraan jaringan 5G di Indonesia, lantas wilayah mana saja yang menjadi fokus untuk pengembangan layanan 5G ke depan? Kita lihat dalam grafis yang berikutnya, pemirsa, di mana fokus wilayah pengembangan jaringan telekomunikasi 5G. Yang pertama adalah wilayah yang memiliki pertumbuhan permintaan pasar, kemudian wilayah destinasi pariwisata prioritas, lokasi industri manufaktur, serta wilayah ibu kota baru. Dan keberadaan jaringan telekomunikasi berkualitas di wilayah tersebut, terutama sekelas 5G, menurut Menkominfo diharapkan akan mampu memberikan layanan yang mendukung berbagai kegiatan produktif yang dilakukan masyarakat, sehingga masyarakat bisa menggunakan teknologi yang memaksimalkan jaringan internet seperti Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Big Data. Kemenkominfo pun berharap kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan layanan untuk mendukung industri di masa depan. Dan di sisi lain, meski saat ini tengah mengembangkan jaringan internet 5G, namun Menteri Johnny G. Plate menegaskan tetap tidak akan mengabaikan pengembangan jaringan 4G di Indonesia. Adapun pengembangan jaringan 4G sendiri akan difokuskan di kawasan pedesaan. Di mana saja? Pemirsa, kita lihat informasinya ke grafis berikutnya, di mana ini merupakan pengembangan jaringan internet 4G di Indonesia, di mana Kominfo fokus menghadirkan jaringan 4G di 12.548 desa atau kelurahan hingga 2022. Dan Kominfo menyatakan sedang membangun 9.113 BTS 4G di desa atau kelurahan kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Sementara itu, Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan jaringan 4G akan tetap menjadi tulang punggung ekonomi nasional, terutama di wilayah 3T. Tugas operator seluler harus membangun infrastruktur di wilayah 3T supaya tersedia 4G di daerah-daerah tersebut. Ya, pemirsa, adapun penggelaran BTS 4G di 1.209 wilayah telah dilakukan pada 2020 lalu. Sedangkan 7.904 BTS 4G sisanya tengah diupayakan sehingga seluruhnya dapat selesai pada akhir tahun 2022. Kemenkominfo menyatakan setidaknya 5.204 unit atau 57%
dari seluruh total lokasi 3T berada di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, di mana wilayah tersebut menjadi fokus bagi pengembangan jaringan 4G di Indonesia saat ini. Dan kita pun berharap pengembangan jaringan internet di kawasan pedesaan, khususnya di kawasan terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa menjembatani kesenjangan digital dan meningkatkan rasio internetifikasi di Indonesia yang pada gilirannya akan mendukung peningkatan perekonomian Indonesia. Dan pemirsa, IDX Precision Closing akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.